Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Asrin, NIM 8580971109, UP BJJ Pontianak, dengan mata kuliah PDGK 4107, Praktikum IPA DSD. Kegiatan praktikum pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. KP3 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan pada perkecambahan kacang hijau. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan, yang pertama gelas plastik, yang kedua sendok, yang ketiga kapas, yang keempat air, yang kelima kacang hijau yang sudah saya rendam selama 4 jam. Pertama-tama ambil kapas, selanjutnya letakkan ke dalam gelas plastik. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam gelas plastik sehingga kapas basah dan menjadi lembab. Setelah kapas basah, ambil kacang hijau dan letakkan ke dalam gelas dengan memberi jarak. Hal ini guna untuk memberikan kelembapan yang cukup untuk memicu proses imbibisi atau penyerapan air, memberi ruang untuk pertumbuhan akar. Hal ini juga berfungsi untuk sirkulasi udara guna mencegah pembusukan benih akibat kelembapan yang terlalu tinggi. Pada hari pertama, biji belum terlihat pertumbuhan fisik karena biji sedang mengalami fase imbibisi atau penyerapan air. Memasuki hari kedua, radikula atau calon akar sudah mulai muncul sepanjang 1 cm, sementara batangnya masih belum terlihat sama sekali. Hal ini menandakan aktivitas sel di dalam biji telah aktif. Memasuki hari ketiga, pertumbuhan mulai melesat. Akar sudah memanjang sekitar 2 cm dan untuk pertama kalinya batang mulai muncul sepanjang sekitar 1 cm. Ini adalah fase awal di mana energi dari biji mulai digunakan untuk mendorong tunas ke atas. Pada hari keempat, akar mencapai sekitar 3 cm dan batang sekitar 3,3 cm. Memasuki hari kelima, terlihat akar tumbuh mencapai sekitar 3,5 cm dan batang sekitar 10 cm. Nah, mari perhatikan lompatan angka yang sangat drastis di hari keempat dan kelima. Hal ini disebabkan karena meletakkan kecambah di tempat yang minim cahaya. Terjadilah fenomena unik yang bernama etiolasi, yang mana etiolasi adalah strategi bertahan hidup tanaman. Tanaman rela tumbuh kurus dan pucat asalkan bisa segera mencapai area yang terkena cahaya matahari untuk mulai berfotosintesis. Hal ini juga disebabkan oleh aktivitas hormon auksin. Secara alami, auksin memacu pemanjangan sel di tempat gelap. Sebenarnya hormon auksin ini adalah motor penggerak pertumbuhan, tapi di tempat gelap dia bekerja terlalu semangat sehingga tanaman jadi tampak lemas walau tinggi. Tanpa cahaya yang menghambatnya, batang melonjak luar biasa dari 3,3 cm menjadi 10 cm hanya dalam semalam. Namun, ada harganya. Batang terlihat ramping dan lemah serta daunnya masih kuning pucat karena klorofil masih belum terbentuk. Pada hari ke-6, saya memutuskan memindahkan gelas ke tempat yang terkena sinar matahari atau ke tempat yang terang. Hasilnya, batang terus bertumbuh hingga 14 cm dan akar mencapai sekitar 4 cm. Perubahannya yang luar biasa. Warna daun yang tadinya kuning sudah mulai berwarna hijau. Posisi daunnya masih mengucup seolah sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya. Akhirnya di hari ke-7, pertumbuhan mencapai puncaknya. Akar sudah sangat
kuat sepanjang sekitar 4,5 cm dan batang tumbuh hingga mencapai sekitar 20 cm. Yang paling memuaskan, daun kini berwarna hijau dan mekar sempurna. Ini tandanya proses fotosintesis sudah berjalan maksimal dan tanaman siap membuat makanan sendiri. 7 hari telah berlalu dan dari sebutir biji kacang hijau yang keras, kita telah menyaksikan perjuangan luar biasa untuk bertahan hidup. Pengamatan ini saya akhiri di sini bukan karena pertumbuhannya berhenti, melainkan misi tanaman ini telah tercapai. Ia telah menjadi individu yang mandiri. Dengan daun yang kini hijau sempurna dan mekar menantang matahari, tanaman ini tidak lagi meminta energi dari induk bijinya. Ia kini telah mampu memasak makanannya sendiri melalui keajaiban fotosintesis. Kita belajar bahwa kegelapan sempit memicu auksin untuk bekerja secara liar dalam fenomena etiolasi, membuat batang melonjak hingga 20 cm demi mencari secercah harapan. Cahaya akhirnya datang untuk menenangkan pertumbuhan, memberikan warna hijau yang sehat dan kekuatan untuk mekar, serta dukungan suhu dan kelembapan yang menjadi pahlawan di balik layar bagi kesehatan akar. Praktikum ini membuktikan bahwa pertumbuhan bukan hanya soal menjadi paling tinggi, tetapi tentang bagaimana kita merespon lingkungan untuk menjadi yang paling kuat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan singkat namun penuh makna ini. Saya Fenia Asrin pamit undur diri, sampai jumpa di praktikum berikutnya. Teruslah mengamati karena alam selalu punya cerita di setiap incinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.